A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatsa ala tamassuki bil kitabi wa sunnah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kawan-kawan semua yang menonton video ini. Eee, Sebelum kita memulai video pertama ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Fakhri Anwar LC, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Insyaallah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, eee kita akan membahas sebuah kitab. Kita akan baca dan kita coba uraikan dengan penjelasan yang sederhana. Salah satu kitab karya Syekh Nuruddin Itir rahimahullah taala, seorang ulama dari Suriah yang lahir di Aleppo. Insyaallah kita akan membahas salah satu karangan beliau yang terkenal, yaitu Ulumul Quran Al-Karim. Uh, yang mungkin sebahagian kita kenal dengan kitab ini, atau sebahagian yang lainnya lebih familiar dengan kitab Syekh Mana'ul Qattan, yaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Karena kitab Syekh Mana'ul Qattan ini, uh, setahu kami, ini lebih populer di Indonesia, termasuk juga diajarkan di pondok-pondok, juga di pondok saya dulu bersekolah, yaitu di Pondok Pesantren Sumatera Taulik Parabe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan juga di kampus-kampus ini juga diajarkan, dan kami melihat-lihat di YouTube itu juga banyak penjelasan ataupun syarah yang terkait video karangan Syekh Mana'ul Qattan. Kemudian untuk menambah wawasan ilmiah kita atau pengetahuan kita, kita akan sama-sama belajar di sesi ini, atau mungkin melalui platform YouTube ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari rasa malas, bosan ataupun futur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, untuk video pertama ini, sebelum kita masuk ke bahagian awal kitabnya, lebih baik kita mengenal dulu siapa beliau, siapa Syekh Nuruddin Itir, yang akan kita bahas kitabnya setelah video pertama ini. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dari biografi beliau. Ini kita mengambil di Maktabah Syamilah, di versi web. Kita lihat ya, ta'rif bil muallif. Nama beliau Nuruddin Muhammad Itir Al-Halabi, lahir pada tahun 1355 Hijriah, atau bertepatan dengan 1937 Masehi. Dan beliau wafat beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, di tahun 2020. Kemudian beliau selama hidup pernah menjabat sebagai Rais Kisim Ulumil Quran wa Sunnah, yaitu ketua atau mungkin bisa kita sebut dekan di prodi, apakah saya tidak tahu persis apa istilahnya ya teman-teman. Beliau ketua untuk jurusan, ataukah ketua jurusan, ketua prodi untuk Kisim Ulumul Quran dan Sunnah di Kuliah Syariah di Universitas Damaskus. Dan beliau juga adalah seorang profesor hadis dan ulumul hadis di berbagai macam universitas ataupun kampus. Kemudian naqasha wa asyrafa ala aktsarin min sittina risalatan doktorah. Beliau telah memunaqasyah
lebih dari 60 risalah doktoral. Artinya 60 disertasi lebih telah beliau uji, dan juga beliau ikut serta dalam muktamar, konferensi di berbagai negara-negara Arab ataupun negara-negara Islam. Kemudian beliau diberi gelar oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala sebagai allamah, yaitu seorang alim, seorang ulama. Dan hal tersebut beliau sebutkan di muqaddimah kitab beliau tentang fawaid masrafiyah. Kemudian beliau adalah murid dari seorang ulama tafsir dan seorang muhaddis juga, Abdullah bin Sirajuddin Al-Husaini Al-Halabi rahimahullah taala. Kemudian untuk lahirnya, beliau lahir di Aleppo pada hari Rabu 17 Safar 1356 Hijriah, bertepatan dengan 28 April 1937 Masehi. Ayahnya wa kana waliduhu ya'khudhu ma'ahu lihuduri majalisa wa durusil ulama. Ayah beliau, orang tua beliau ketika dulu waktu kecil sering membawa beliau untuk hadir di majelis ilmu ataupun darsnya para ulama. Di antara darsnya itu adalah dars kakek beliau sendiri, yaitu mufassir dan muhaddis tadi, yang mana sudah kita sebutkan, Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini. Alladzi kana yaqulu, yang pernah beliau berkata, kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kullaha uyun. Semua yang ditulis oleh Ibnul Qayyim adalah permata. Wa ainul uyun madarijus salikin. Dan permata yang paling indahnya dari karangan Ibnul Qayyim itu adalah Madarijus Salikin. Kemudian biografi, keterangan yang selanjutnya dari Syekh Nuruddin Itir adalah beliau pernah beliau belajar di Madrasah Sanawiyah Asy-Syar'iyyah, di sekolah setingkat SMA, setingkat Madrasah Aliyah ya. Karena kalau memang di Arab itu Sanawiyah itu setara dengan SMA di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, Sanawiyah itu setara dengan Sanawiyah kita sebut dengan setara SMP. Ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kawan-kawan mendengarkan orang Arab dia tamat atau melihat misalnya persyaratan harus menyertakan ijazah Sanawiyah, itu berarti ijazah SMA. Untuk terminologi yang dipakai oleh orang-orang Arab. Beliau belajar di Madrasah Sanawiyah Syar'iyyah di Husrawiyah, yaitu juga di Suriah. Wa hasala ala syahadah Sanawiyah Syar'iyyah beliau lulus dari Madrasah Sanawiyah itu di tahun 1954 bil martabatil ula, meraih peringkat pertama. Summal tahqa mubasyaratan bi Jami'atil Azhar fi Mesir. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan kuliah beliau di Azhar di tahun selanjutnya, dan beliau hasala ala bakalarius atau S1, beliau selesai di tahun 1958. Jadi di tahun 1954 lulus tingkat Sanawiyah atau SMA, kemudian melanjutkan kuliahnya di tahun yang sama ke Universitas Al-Azhar. 4 tahun kemudian beliau lulus di tahun 1958. Wa fi ami alfu tis'umiyah arba'a wa sittin, tahun 1964 Masehi, beliau mendapatkan syahadah alimiyah, gelar doktor, min darajati ustaz ad-doktora, derajat doktor atau S3 beliau dapatkan dari Universitas Al-Azhar dari syu'bah tafsir dan hadis dengan takdir mumtaz ma'a martabati syaraf. Ini kalau di Azhar itu derajat yang paling tinggi. Mumtaz ma'a martabati syaraf. Di bawahnya mumtaz biasa saja. Artinya tidak ada martabati syarafnya. Atau mungkin bisa kita terjemahkan dengan mumtaz dan dengan pujian.
Jadi sudah derajat yang paling tinggi beliau lulus di S3 beliau. Yaitu An Atruhatihi, ini judul disertasi beliau. Tariqatut Tirmizi fi Jami'ihi wal Muwazanah bainahu wa bainas sahihain. Cara Imam At-Tirmizi dalam mengumpulkan hadisnya dan perbandingan pengumpulan hadis Imam Tirmizi dengan sahihain, yaitu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah beliau menghasilkan derajat doktorahnya, setelah S3, beliau darrasa fil marhalati tsanawiyah. Beliau mengajar di marhalah tsanawiyah, di tingkat SMA, untuk waktu yang singkat. Kemudian beliau mengajar untuk madah hadis di Universitas Islam Madinah sejak tahun 1965 sampai 1967. Singkat, 1 tahun. Kemudian di tahun 1967, beliau kembali ke Damaskus untuk mengajar, kemudian juga sebagai profesor di kuliah syariah Universitas Damaskus, dan beliau mengajar 2 madah, 2 mata kuliah, yaitu hadis, tafsir di kuliah adab, dan juga di 2 universitas, yaitu di Universitas Damaskus dan juga Universitas Aleppo. Kedua-duanya berada di Suriah. Kama darrasa fil adidi minal jami'at al-arabiyah. Beliau juga selain mengajar di 2 universitas tadi, beliau juga mengajar atau mengisi kuliah di universitas Arab ataupun universitas Islamiyah untuk periode yang singkat. Dan juga beliau mengajar di masjid-masjid. Ini adalah beberapa syekh beliau, guru-guru beliau. Kemudian karangan-karangan beliau itu lewat atau melebihi 50 buah. Di antaranya ada tahqiq dan ta'lif. Tahqiq ini adalah menelaah manuskrip-manuskrip lama, kemudian diverifikasi, kemudian diperbandingkan kalau ada manuskrip yang lainnya. Kalau ta'lif ini adalah karangan dari beliau langsung. Dan sebahagian dari karangan beliau tadi ataupun tahqiq beliau tadi dijadikan muqarrar atau diktat atau sebagai bahan ajar di berbagai universitas dan kampus. Kemudian beliau juga menerbitkan puluhan makalat, yaitu jurnal di berbagai jurnal-jurnal ilmiah, dan juga beliau sebagai verifikator ya, yang memverifikasi 15 lebih jurnal-jurnal ilmiah dari negara-negara Arab dan negara Islam. Di antara karangan-karangan beliau ini bisa kita lihat dan kita baca. Kemudian ini adalah tahqiqan beliau, karangan-karangan ulama yang beliau tahqiq. Kemudian terakhir beliau wafat di hari Rabu, sama dengan hari lahir beliau tadi. Kita lihat ya, ini lahir di Aleppo hari Rabu 17 Safar. Beliau wafat juga hari Rabu di bulan yang sama dengan tahun lahir beliau, yaitu di bulan Safar tanggal 6 tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan 23 September tahun 2020 Masehi, yang mana umur beliau adalah sekitar 83 tahun. Baiklah teman-teman semua, mungkin untuk video pertama ini kita cukupkan membahas biografi Imam Syekh Nuruddin Itir rahimahullah ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk ke bahagian muqaddimatul muallif, dan begitu seterusnya. Terima kasih, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.